Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 akan menyampaikan tentang tema demokrasi, dan sebagai materinya teman-teman saya akan menyampaikannya. Dipersilahkan untuk peserta, waktu dan tempat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Adapun pengertian demokrasi menurut si Armstrong yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Baik, saya Cindy Petria akan menjelaskan mengenai ciri-ciri demokrasi. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau sering kita sebut sebagai DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua yaitu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Ciri-ciri demokrasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Lalu yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan hingga terjadi penyimpangan. Wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsepsi demokrasi. Memahami konsep dasar demokrasi, memahami norma-norma yang mendasari demokrasi, menjelaskan komponen-komponen dan model-model demokrasi, memahami konsep dan praktek demokrasi di Indonesia. Konsepsi demokrasi dalam bahasa Yunani itu demokratos, gabungan dari kata demos rakyat, kekuasaan atau kedaulatan, makna pemerintah dari rakyat, government of the people, pemerintah oleh rakyat, government by people, dan pemerintah untuk rakyat, government for people. Hakikat makna government of people dalam negara demokrasi, legitimasi keabsahan terhadap siapa yang memerintah. Pemerintah berasal dari kehendak rakyat. Government by the people, pemerintah dalam sistem demokrasi. Pemerintah adalah atas nama mewakili rakyat. Government for people, dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah harus dilangsungkan sebagai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Siti Amanah, yang berjudul norma-norma yang mendasari demokrasi menurut
Franz Magnus Suseno. Setidaknya ada 5 prinsip negara demokrasi. Yang pertama adalah menganut sistem negara hukum. Dengan kata lain, negara demokrasi ini tidak mengenal kata-kata absolut. Yang kedua adalah social control. Di dalam negara demokrasi, pengawasan dilaksanakan oleh rakyat. Semua kegiatan yang dilaksanakan di dalam pemerintahan mendapat pengawasan dari rakyat. Dan yang ketiga adalah adanya pemilihan yang bebas, menunjukkan nilai-nilai pokok yang dijunjung oleh demokrasi, yaitu kebebasan individu untuk mengekspresikan diri. Dan yang keempat adalah prinsip mayoritas. Demokrasi berarti kesukaan berada di tangan rakyat. Dan yang kelima adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Negara-negara yang menganut prinsip demokrasi akan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini merupakan sebuah perwujudan dan dari nilai-nilai demokrasi yang lebih menunjukkan kepada prinsip mayoritas. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Deliana Puspita Dewi, tentang komponen-komponen penegak demokrasi. Yang pertama ada negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Dalam bukunya Didi Nazmi Yunas diuraikan bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam hal ini, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau pengusaha semata-mata berdasarkan hukum atau dengan yang diatur oleh hukum. Dan selanjutnya ada pemerintahan yang good governance. Good governance menunjukkan pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintah secara bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu. Dan selanjutnya ada badan pemegang kekuasaan legislatif, peradilan yang bebas dan mandiri, dan masyarakat madani. Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egalier. Menurut Gellner, masyarakat madani bukan hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang intern, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud di sini adalah pers yang transparan atau menyampaikan informasi dan bertanggung jawab atas informasi tersebut. Selanjutnya ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, yaitu kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi atau nilai-nilai cita-cita yang sama. Infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya untuk mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Masuk ke neraka, dan dengan demikian mereka akan menjadi penghuni neraka, sehingga pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong karena mereka kafir dan selalu mendustakan Rasul utusan Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok 3 tentang materi demokrasi. Mungkin maaf jika ada salah kata ataupun salah penyebutan. Mohon dimaklum karena kita juga masih belajar ya. Jika ada pertanyaan silahkan chat saya ataupun rekan-rekan saya. Ya udah, sekian dari kelompok 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.